Di Laravel kita bisa menggunakan yang namanya PHP Artisan Tinker, di mana kita bisa melakukan pengolahan data dengan menggunakan command prompt kalau kita menggunakan Windows, atau kita juga bisa menggunakan integrated terminal kalau kita membuka dengan menggunakan VS Code. Misalnya di sini saya punya sebuah database, nama databasenya adalah Laravel Demo. Kemudian seperti biasa kita lakukan pengaturan ya di bagian file .tnv yang saya punya ya. Saya atur untuk databasenya, hostnya, portnya, nama databasenya, kemudian username-nya, serta passwordnya. Dan untuk mulai menggunakan dari PHP Artisan Tinker, kita akan membuka dengan menggunakan VS Code saja. Ya, saya buka dengan menggunakan integrated terminal yang dimiliki oleh VS Code. Saya pilih terminal, kemudian pilih di bagian New Terminal. Dan untuk memulai menggunakan dari PHP Artisan Tinker ya, di bagian integrator terminal ini silahkan dimasukkan perintahnya PHP Artisan Tinker seperti ini, kemudian silahkan di-enter saja. Maka dia akan masuk ke bagian shell dari PHP Artisan Tinker seperti ini ya. Ada PSG shell, kemudian versinya, kemudian versi dari PHP-nya. Dan untuk menggunakan dari PHP Artisan Tinker ini sebenarnya caranya hampir sama ketika kita memanggil data dengan menggunakan model ya, ketika kita menggunakan dari controller. Misalnya di sini saya akan memanggil data dari model user ya. Kalau kita install pertama kali dari Laravel, biasanya dia mengikutkan untuk model, di mana model yang diikutkan di sini adalah model user. Di mana model user dia akan melakukan akses kepada data users di sini ya, di bagian database Laravel Demo. Kemudian ada tabel namanya adalah tabel user. Nah, misalnya saya akan melakukan akses kepada tabel user tersebut melewati model user. Nah, caranya kalau kita akan menggunakan PHP Artisan Tinker ini, kita tinggal masukkan perintahnya app, ini adalah lokasi dari app-nya ini, kemudian akses ke bagian models, kemudian akses lagi ke bagian file user ya, file user. Kemudian tinggal kita masukkan "2.2 all" begini, kemudian kita enter. Nah, di sini dia memperlihatkan bahwa untuk data yang dimiliki oleh model user ini, dia belum punya data sama sekali ya, hanya isiannya adalah all, kemudian ada tanda kurung siku pembuka, kemudian kurung siku penutup. Nah, misalnya kita akan melakukan penambahan data begitu ya, maka di sini kita bisa lakukan perintah seperti ketika kita memanggil dengan menggunakan controller. Misalnya saya akan buat sebuah variabel baru, variabelnya adalah user begini. Kemudian saya akan akses dari model si user ini ya. Modelnya kita akses dari app, kita perlu berikan new dulu. New app \model \user begini ya. Kemudian kita berikan titik koma misalnya. Kemudian kita akan menambahkan sebuah data baru ya. Kalau kita akan menambahkan data baru, kita akses dulu yang pertama misalnya dari property name ya. Kalau kita lihat di sini, di model user ini, skema dari user dia punya name, email, kemudian password ya. Kurang lebih 3 hal tersebut yang harus kita isi. Kita masukkan dulu yang pertama adalah name-nya. Name-nya misalnya saya akan berikan yang pertama Muhammad begini. Kemudian saya akan masukkan lagi user, selain name, email. Emailnya saya masukkan misalnya adalah muhammad@gmail.com. Kemudian saya akan masukkan yang berikutnya adalah passwordnya ya. User, password. Nah, kalau kita akan menggunakan password, biasanya dia perlu melakukan proses enkripsi ya. Saya akan masukkan BCR-YPT begini. Kemudian saya masukkan untuk passwordnya misalnya 1234567 begini. Ya. Kemudian saya akan masukkan user save ya. Artinya dia akan melakukan proses penyimpanan dari ketiga buah kolom yang kita masukkan ya. Kolom name, kolom email, serta kolom password. Saya masukkan save begini. Enter. Kemudian coba saya ulangi proses yang pertama tadi untuk memanggil data ya. Saya masukkan dari app model user. Saya enter, maka di sana dia akan menampilkan bahwa di bagian model user, dia punya satu buah data ya. Untuk nama Muhammad, emailnya muhammad@gmail.com, kemudian passwordnya seperti yang kita sudah masukkan tadi dan sudah dalam proses enkripsi. Nah, sekarang kita akan lakukan proses untuk melakukan update data ya. Untuk melakukan proses update data, seperti ketika kita melakukan proses update data ketika menggunakan model ya di bagian controller. Saya akan akses dulu user,
Kemudian saya akan akses ke app backslash models backslash users ya, user atau user ya. Kemudian kita masukkan find. Di bagian find ini kita masukkan sesuai dengan ID yang kita masukkan tadi. Di mana ID yang kita masukkan tadi, ID-nya adalah 1 ya. Saya akan masukkan di sini 1 begini. Kemudian berikutnya kita akan lakukan proses update data. Saya masukkan user, kita ganti untuk name-nya. Misalnya kita akan ganti dengan nama Muhammad. M-nya coba kita besarkan. Muhammad 2 begini. Kemudian saya akan masukkan untuk emailnya misalnya. Email muhammad2 at muhammad2@gmail.com. Kemudian saya akan masukkan untuk passwordnya atau kita biarkan saja passwordnya ya. Kemudian kita tinggal simpan saja, save begini. Kita enter. Maka dia akan melakukan proses penyimpanan ya dari proses update yang kita lakukan. Sekarang saya akan coba akses data lagi. Ya, saya akan keluarkan untuk semua datanya dengan menggunakan app models user -2.2 all begini ya, kemudian saya enter. Nanti harusnya namanya sudah berganti dari yang sebelumnya hanya Muhammad saja, sekarang dia berganti menjadi Muhammad 2, kemudian emailnya adalah muhammad2@gmail.com. Nah, tadi kita melakukan proses update data. Sekarang bagaimana kalau kita akan melakukan proses delete data ya? Caranya kita buat sebuah objek terlebih dahulu, kemudian kita akan panggil dari model kita, app models, kemudian modelnya adalah user, kemudian kita berikan find seperti tadi yang kita lakukan pada proses update ya, find 1 ya. 1 ini adalah ID-nya ya, di mana ID yang kita sasar di sini adalah ID dari nama Muhammad 2 tadi ya. Saya akan akses seperti ini. Kemudian saya akan lakukan proses delete. Caranya ya kita panggil untuk objeknya, kemudian kita masukkan delete begini. Tinggal kita enter. Ada infonya di bagian bawahnya adalah true ya. Sekarang saya back lagi, saya akan coba lihat untuk hasilnya. App model user ya. Kalau sekarang saya enter, nanti harusnya all-nya ini isiannya adalah kosong ya, karena kita hanya masukkan 1 buah data, kita update, kemudian yang terakhir tadi kita lakukan proses delete. Nah, kalau tadi kita lakukan akses data melewati model. Nah, bagaimana kalau misalnya kita akan lakukan akses data tanpa menggunakan model? Nah, kebetulan saja di bagian Project Laravel, kalau misalnya kita install pertama kali, dia otomatis punya yang namanya model user. Umpama begini ya, kita tidak punya model user ya. Caranya bagaimana supaya kita bisa melakukan akses kepada tabel user? Nah, dengan menggunakan PHP Artisan Tinker, tinggal kita masukkan ya, saya masukkan DB. Kemudian kita tentukan tabel begini. Di bagian dari dalam tabel ini kita tentukan nama tabel yang akan kita sasar ya. Nama tabelnya di sini adalah users, pakai S ya, users. Makanya di sini saya masukkan users begini, pakai S. Kemudian saya akan keluarkan untuk datanya semua misalnya. Saya masukkan get ya, kemudian tanda kurung buka serta tanda kurung tutup. Kalau saya enter, maka dia kosong ya karena memang tidak ada datanya. Coba kita pastikan di sini. Saya klik di bagian browse, di bagian tabel user, kosong ya, memang karena tidak ada datanya. Nah, coba sekarang saya akan masukkan data, tetapi tidak lewat phpMyAdmin. Saya akan menggunakan PHP Artisan Tinker kita. Saya akan masukkan dulu, coba saya clear. Ya, kemudian saya akan masukkan data baru, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi. Saya akses DB, kemudian tabelnya saya tentukan. Tabelnya adalah users, kemudian kita akan lakukan operasi penambahan data. Ya, caranya kita masukkan seperti ini, kemudian insert begini. Ya, di bagian dari dalam insert kita tentukan dan kita bentuk ke bentuk array ya. Di sini kita masukkan yang pertama, kolomnya adalah kolom name. Ya, kolom name kita isikan, misalnya yang pertama ini adalah Eko begini. Kemudian kita masukkan kolom yang kedua, kita masukkan misalnya kolom email ya. Email di sini adalah misalnya eko@gmail.com. Kemudian kita masukkan untuk kolom yang ketiga password ya, pakai petik ya. Password kita masukkan di sini dengan menggunakan bcrypt ya.
Kemudian kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita enter. Nanti ada info di sana ya, ada infonya adalah true. Sekarang coba saya akan keluarkan datanya dengan menggunakan perintah yang tadi kita sempat jalankan ya. db tabel users kemudian get. Kalau sekarang saya enter, maka dia akan menampilkan satu buah data dengan ID-nya adalah 2 dan isi dari namanya adalah Eko, emailnya adalah eko@gmail.com. Kalau tadi kita melakukan proses penambahan data ya, sekarang bagaimana kalau kita akan lakukan proses update data ya? Caranya saya masukkan lagi db tabel, kemudian kita tentukan untuk nama tabelnya adalah users. Kemudian di sini kita masukkan perintah untuk melakukan update data. Kita masukkan where ya. Di bagian dari where ini kita tentukan kolom yang akan kita jadikan sebagai filternya ya. Saya akan masukkan untuk ID-nya ya, kolom ID. Kemudian di sini kita tentukan misalnya data yang tadi kita masukkan dia punya ID-nya adalah 2 ya untuk si Eko ini. Maka di sini saya masukkan ID 2. Kemudian saya akan tentukan ya yang akan kita update kolom mana saja. Saya masukkan di sini update. Kemudian saya berikan tanda kurung siku di dalamnya. Misalnya saya akan gantikan namanya ya, namanya bukan lagi Eko, misalnya namanya saya ganti menjadi Eko 2 misalnya. Ya. Kemudian saya enter, ada infonya adalah 1 seperti ini. Sekarang kalau misalnya saya akan keluarkan datanya lagi, maka ya namanya dari yang sebelumnya Eko tadi sekarang berubah menjadi Eko 2. Nah, kalau tadi kita masukkan where-nya kan hanya satu saja ya ketika melakukan proses update ya. Coba saya perlihatkan di sini. db tabel user where-nya hanya satu saja ya. Satu di sini adalah kolom yang dijadikan sebagai acuan ya atau sebagai filternya adalah ID-nya, di mana ID-nya adalah 2. Sekarang kalau misalnya kita ingin supaya dia punya 2 buah filter ya, artinya kalau misalnya kita menjalankan proses query, kadang kita perlu memberikan N ya, misalnya. Kalau kita baca di sini, saya membutuhkan data di tabel user di mana ID-nya 2. Kalau misalnya kita ingin untuk ID 2 dan untuk nama Eko, maka kita masukkan lagi dengan where lagi. Kemudian di sini kita masukkan untuk name-nya, di mana name-nya di sini untuk syarat yang kedua adalah Eko. Dan yang kita update misalnya adalah email, oh bukan email, email saja. Email kita ganti menjadi eko2@gmail.com begini. Ya, kemudian kita enter. Ada infonya 1, sekarang coba saya balik lagi. Saya akan akses untuk data user ini. Nanti harusnya dia akan punya name-nya adalah eko2, kemudian emailnya adalah eko2@gmail.com. Nah, kalau tadi kita lakukan proses untuk menambahkan, melakukan update. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita akan lakukan proses delete data? Ya, caranya ya, saya akan akses db tabel user, kemudian saya akan berikan filternya where-nya adalah dari ID, ID-nya tadi adalah 2 ya. Kemudian kita lakukan proses delete begini. Oke, kemudian tinggal kita enter. Oops, sorry, ID-nya tidak pakai tanda kurung siku ya. Nah, seperti ini db tabel user where ID 2, kemudian kita lakukan proses delete. Saya enter, ada infonya 1. Sekarang kalau misalnya saya akan keluarkan untuk semua datanya, nanti harusnya datanya menjadi kosong kembali. Dan itu dia pembahasan kita tentang PHP Artisan Tinker. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.